Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alif Adrian, NPM 221506157 dari PSTIA kelompok 1A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang posttest judul 4 Counter Praktikum Teknik Digital. Jadi pada video kali ini saya akan menggunakan atau menjelaskan. Yang pertama itu Synchronous Counter Up. Di dalam Synchronous Counter Up ini terdapat 2 gerbang AND dan 4 gerbang JK flip-flop dan 1 power, yang dimana Synchronous Counter Up ini akan menghitung dari rendah ke tinggi. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke percobaannya. Jadi di sini saya akan mencoba memasukkan satu pulsa input. Nah, ketika kita melakukan satu pulsa input, kita akan mengaktifkan si switch-nya ini. Nah, ini akan menjadi 1. Nah, kita untuk mengaktifkannya, kita harus mengembalikan nilai si switch ini menjadi 0 lagi. Nah, di sini akan terjadi perubahan pada yang pertama ini akan berubah 1. Kenapa? Karena si satunya ini akan berpindah. Yang tadinya di awal terus pindah ke sini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, di sini 1 semua nih ya. 1 di sini, terus set. Nah, pindah tuh dia. Pindah ke atas sini. Terus ujung-ujungnya dia akan pindah ke sini. Nah, kita lihat dari rangkaian di sini. Nah, tuh, lihat kan dari sini pindah set, terus ke sini. Yang awalnya tadi dia itu ada di JK flip-flop. Nah, ini bisa terlihat nih. Di sini si 1 itu akan masuk ke gerbang N, dan gerbang N ini akan keluar menjadi 1 yang di sini. Selanjutnya kita masukkan lagi untuk pulsa yang ketiga. Nah, pulsa yang ketiga dia naik ke atas sini. Karena apa? Nah, di sini kan masuknya 0. Nah, di sini akan mengeluarkan output 1, 1 dan 1, 1. Nah, di sini akan si gerbang N-nya itu akan memproses 1 dan 1 akan menjadi 1. Nah, dari sini kita bisa melihat nih. Dari sini kan outputnya itu 1 nih. Nah, masuk ke sini. Ini kan 1. Nah, sedangkan dari sini kan 0. Di N itu 1 sama 0 itu menjadi 0. Nah, untuk masuk ke sini terus kan dari sini. Nah, ini kan 1, masuk ke sini 1. Selanjutnya untuk pulsa input yang keempat, dia akan berpindah di bawahnya itu. Karena apa? Karena pulsa inputnya itu akan ada di sini, di satunya ini. Untuk yang kelima, nah untuk yang 5 dia akan berpindah di atasnya ini. Karena apa? Karena pulsa input yang di sini ini. Nah, di sini kan ada 1, di sini juga ada 1. Nah, akan masuk ke sini. Jadi dia akan menghasilkan 1. Yang keenam, nah ini yang keenam itu satunya itu turun ke bawah lagi. Karena apa? Karena si gerbang N-nya ini, nah ini akan menghasilkan 1. Nah, selanjutnya akan menghasilkan satunya itu ada 3 sini, 0, 1, 1. Karena apa? Karena si gerbang N-nya ini semua itu akan menghasilkan 1. Nah, selanjutnya itu si satunya itu akan pindah ke sini. Ini dimana ini karena si gerbang key-nya itu akan menghasilkan 1. Jadi di sini akan menghasilkan 1, sedangkan di atas itu akan menghasilkan 0. Selanjutnya ini ada satunya di atas ini. Karena apa? Si gerbang N ini menghasilkan 1 dari koloknya. Nah, selanjutnya ini ada satunya itu akan berpindah ke bawah dikarenakan gerbang N itu menghasilkan 1. Dan selanjutnya itu si satunya ini di atas ini menghasilkan 1. Karena apa? Karena gerbang N juga menghasilkan 1. Nah, lalu pindah ke bagian bawah sini. Ini karena apa? Karena si JK-nya, si JK flip-flopnya ini menghasilkan 1 dari input sebelumnya. Nah, selanjutnya akan menghasilkan 1 di atas. Karena apa? Si JK flip-flopnya ini akan menghasilkan 1 dan si N juga akan menghasilkan 1. Nah, ini akan berpindah ke bawah. Dan yang terakhir itu akan menghasilkan 1, 1, dan 1. Karena apa? Karena
semua slotnya itu sudah terisi dengan nilai 1. Maka dari itu semua outputnya itu akan menjadi 1. Nah, apabila kita mengklik lagi, ini akan mereset lagi. Nah, ini akan mereset lagi dari awal lagi. Itu outputnya akan menghasilkan 0, 0, dan 0. Jadi seperti itu cara kerja dari synchronous up. Jadi kita buka yang selanjutnya. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan yang kedua itu asynchronous counter down. Nah, jadi asynchronous counter down ini berbeda dengan counter up. Nah, si counter down ini akan menghitung yaitu dari atas ke bawah. Jadi yang tadi kan dimulainya dari 0 ya, dari 0, semuanya dari 0 terus menjadi 1. Nah, sedangkan kalau si counter down ini semuanya dari 1, mulai dari outputnya 1, inputnya juga 1. Lalu kita harus menginputkan sampai dia itu outputnya itu akan menghasilkan 0 semua. Nah, untuk mendapatkan resetnya itu. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan saja. Yang dimana sebelumnya si counter asynchronous counter down ini dia itu memiliki 4 JK flip-flop dan di setiap JK-nya itu terdapat power. Nah, jadi sini si JK-nya terdapat power berbeda dengan synchronous counter up yang dimana si powernya itu cuma ada 1, sedangkan di asynchronous counter down ini dia tuh punya powernya itu 4 untuk masing-masing JK ya, untuk masing-masing flip-flop. Nah, bisa terlihat di sini akan menghasilkan 1 semua ya. Nah, 1 semua karena apa? Karena dia ini down, jadi dia tuh ngitung dari atas ke bawah dulu. Nah, untuk melakukan inputnya itu kita harus melakukan input 1. Nah, ini kan 0, itu udah terlihat nih, udah ada perubahannya nih. Di sini kan udah ada input 0 si clocknya nih. Lalu set, nah si clocknya ini ke key negasi. Nah, si key negasi ini akan menghasilkan si 0-nya ini. Nah, kita inputin lagi nih. Nah, ini pulsa yang kedua itu akan bergeser, si 0 ini akan bergeser ke clock yang selanjutnya dan akan keluar di output selanjutnya. Ini untuk pulsa yang ketiga. Nah, pulsa yang ketiga ini clocknya itu karena dia masih menyimpan. Nah, dia ini akan menghasilkan 0-nya tuh di sini lagi. Nah, jadi ini ada 0 1. Nah, untuk pulsa yang keempat si clocknya itu akan berpindah ke selanjutnya. Nah, di sini inputnya akan berpindah. Nah, jadi di sini nih si 0-nya ada di sini karena dia itu berpindah. Nah, ini yang kelima. Nah, yang kelima ini si 0-nya ini ada di ke-1 dan kedua. Karena apa? Karena dia ini akan melakukan tadi tuh dia input baru dari sini terus pindah ke sini, nah, terus ke sini. Terus ini kan tetap nih. Nah, selanjutnya pindah lagi nih, dia geser lagi. Nah, geser lagi nih untuk pulsa yang ke-6 tadi kan. Nah, geser lagi, 0-nya nih muncul di sini. Dan si 0 yang ini nih, ini tetap kan apa? Dia belum bergerak lagi. Nah, untuk yang ini dia tuh jadi 0 nih. Ini pulsa input yang ke-7. Pulsa input yang ke-7 tuh dia sini 0-nya. Karena apa? Karena tadi kan dimasukin dulu nih ke sini. Yang ini, terus keluar nih ke sini. Sedangkan yang 2 ini masih tetap. Nah, untuk yang ke-8 dia tuh pindah. Kenapa? Dia kan udah keisi nih yang 1 sampai 1 2 3-nya. Nah, karena udah keisi, dia tuh pindah nih ke sini. Nah, makanya dia yang 0-nya sekarang ada di sini. Nah, sekarang yang ke-9, terus yang ke-9. Nah, yang ke-9 tuh mulai lagi nih dari sini lagi. Karena apa? Inputnya kan dari awal sini. Nah, sekarang yang ke-10. Nah, yang ke-10 dia geser si 0-nya ini ke flip-flop selanjutnya. Makanya dia munculnya di sini. Selanjutnya, nah, dia muncul lagi nih di sini. Nah, dia geser lagi ke sini karena apa? Kan tadi udah ke sini 2 ini. Nah, sekarang dia geser ke sini si flip-flopnya ini. Makanya dia outputnya ini ada di sini. Nah, terus masuk lagi nih, kan masuk ke sini si nilainya, maka akan menghasilkan 0. Nah,
terus akan menghasilkan 100. Ini karena yang tadinya kan ada di awal sini, terus dia geser ke sini. Nah, ini ke 15, pulsa input yang ke-15. Nah, pulsa input yang ke-15 itu akan menghasilkan 0, 0, 0, 0, 0, 0. Karena apa? Dia si flip-flopnya ini udah saling bergeser, maka akan menghasilkan 0, 0, 0. Nah, apabila kita ingin mengulang dari awal lagi, kita cukup menginputkan yang sekali lagi. Set. Nah, jadi 1, 1, 1, 1. Jadi dia ini mulai lagi dari awal. Jadi dari up-nya lagi. Tadi kan kita sudah ngedown-nya. Seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai rangkaian sinkronus counter up dan asinkronus counter down. Kurang yang mohon maaf karena segala kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.